Ya, selamat sore pemirsa. Walk the Talk edisi Selasa 27 Agustus 2024. Kita kembali membahas tentang apa yang terjadi di negara ini, yaitu peringatan darurat, emergency warning, darurat demokrasi. Iya. Jadi begini, teman-teman ya. Baru kali ini saya begitu merasakan ya, negara bukan hanya mengatur siapa aja yang boleh dan tidak boleh maju berkontestasi di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, bahkan pemilihan camat, lurah, ketua RT, ketua RW, semua diatur oleh negara. Tetapi ruang ruang sipil pun, atau civil liberties pun, kebebasan sipil pun yang kita lihat sekarang ini pun juga diatur oleh negara. Bahkan dalam indeks demokrasi kita yang dimuat dalam The Economist, yang dimuat oleh The Economist ya, sebuah media ekonomi dari Inggris ya, yang hadir dalam format koran atau tabloid gitu ya, mengatakan demokrasi di Indonesia ini angkanya terus mengalami tren penurunan di era Presiden Jokowi. karena di era Presiden Jokowi ini banyak orang semakin takut bersuara di depan publik karena takut nanti akan dipolisikan, takut nanti akan menghadapi ini dan itu dan segala macam. Ya. Karena di era Presiden Jokowi ini cukup banyak orang-orang yang begitu kritis kepada presiden atau pemerintahan Presiden Jokowi, berujung kepada dipolisikan, bahkan hingga ada yang di penjara. Banyak loh. Jadi seperti di era Orba. Nah, sekarang pun musisi tidak begitu leluasa lagi menampilkan visual peringatan darurat. Sudah mulai ada pelarangan para musisi menampilkan visual peringatan darurat dalam konsernya. Ini kan bukti bahwa yang pembatasan ruang demokrasi sipil itu kian terjadi. Jadi bahkan ruang civil liberties atau kebebasan sipil itu diatur oleh negara ya. Jadi negara tuh agak noise di belakang. Jadi negara mengatur orang boleh bicara apa dan siapa yang boleh bicara. Dan pembicaraannya pun diatur. Harus membicarakan ini dan itu. Tidak boleh membicarakan ini dan itu. Jadi negara mengatur kebebasan berbicara dari masyarakat sipil. Karena dikhawatirkan katanya akan membahayakan ini dan itu ya. Dan baru kali ini juga, mohon maaf gitu ya, abdi negara, instrumen abdi negara itu dimanfaatkan untuk melayani nafsu dan syahwat dari penguasa gitu loh. Ini tuh lucu gitu. Ini tuh lucu. Sangat lucu gitu. Makanya kalaulah kita lihat sekarang ini ya, banyak
ya orang yang saat ini bekerja sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau orang yang bekerja sebagai polisi atau di TNI atau pegawai BUMN yang sanak familinya atau saudaranya memiliki sikap seperti saya lah, yang belakangan yang kritis terhadap kepresidenan Jokowi dan upaya pemberangusan demokrasi dan kebebasan sipil di negara ini gitu. Jadi ini yang patut kita khawatirkan, dan seakan-akan tuh jadi gak bebas gitu. Karena dikhawatirkan akan ini dan itu, ini itu apa segala macam gitu. Orang tuh jadi khawatir, mengkhawatirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan gitu loh. Ini tandanya apa? Demokrasi kita tuh sedang di ujung tanduk, pemirsa. Demokrasi Indonesia ini sedang di ujung tanduk. Ya, welcome back. Demokrasi kita ini sedang di titik nadir gitu loh ibaratnya. Apakah demokrasi kita ini akan terus berlanjut atau hanya akan menjadi sebuah kenangan di masa lalu, bahwa dulu Indonesia ini pernah mengalami sebuah era yang bernama era reformasi dan era demokratisasi secara terbuka. Ini semua hanya tinggal pilihan saja. Kalau orang masih dibayang-bayangi kekhawatiran, itu berarti tandanya negara sengaja menciptakan kekhawatiran, dan negara tuh sengaja menakut-nakuti. Negara sengaja mengatur siapa yang boleh berdemokrasi dan siapa yang tidak boleh berdemokrasi, siapa yang boleh bebas berbicara dan siapa yang tidak boleh bebas berbicara, siapa yang boleh bebas berekspresi dan siapa yang tidak boleh bebas berekspresi, siapa yang boleh berkarya dan siapa yang tidak boleh bebas berkarya. Nah ini kan lucu kalau sampai ini sudah terjadi, dan harus ada upaya perlawanan terhadap ini semua gitu loh. Ya, harus ada perlawanan. Munculnya para buzzer-buzzer yang dibayar oleh negara, dipelihara oleh negara untuk membungkam kritik-kritik terhadap pemerintahan. Ini kan sangat-sangat mengancam yang namanya keutuhan demokrasi. Sangat-sangat mengancam yang namanya democratic sustainability, keberlanjutan demokratisasi. Malah sekarang kita OTW menuju negara yang otokratik, negara otokrat gitu. Karena memang karakter sebagian besar masyarakat Indonesia, karena memang sudah limbahnya dari politik Soeharto itu adalah memang menyukai figur-figur pemimpin dan menyukai budaya politik yang kalau saya boleh bilang adalah semi authoritarian atau hybrid regime. Jadi ibaratnya nggak demokratik banget, tapi nggak terlalu otoriter banget. Kalau saya tuh begini, ketika Indonesia sudah memilih jalan menjadi sebuah negara demokrasi secara terbuka melalui jalur reformasi 26 tahun yang lalu, ya sudah seharusnya Indonesia ini konsekuen dengan pilihannya berdemokrasi dengan tanggung jawab.
Pilihannya berdemokrasi secara terbuka. Pilihan berdemokrasi secara bebas. Berdemokrasi yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan sipil, civil liberties, dan juga menjamin dan melindungi hak-hak politik orang lain. Jadi bukan hanya sekedar honoring atau menghormati civil liberties, ya, tapi juga melindungi, memprotek human rights, ya, melindungi hak asasi manusia, dan melindungi kebebasan sipil, agar jangan sampai kebebasan sipil ini dirusak dan bahkan dicederai oleh orang-orang yang tidak siap dan bahkan tidak mau untuk diajak berdemokrasi. Ingat, negara Indonesia ini adalah negara yang sudah memilih jalan menjadi sebuah negara yang demokratis. Ingat bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang sudah memilih jalan untuk menjadi sebuah negara yang bebas. Ingat bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang telah memutuskan untuk menjadi sebuah negara yang membebaskan orang untuk berbicara, berekspresi, berpendapat, beropini, dan bersuara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, selantang-lantangnya. Ini pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dijalankan secara konsekuen. Tidak boleh tidak konsekuen. Kalau tidak konsekuen, ya sudah, maknanya saya akan berada di barisan orang yang mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memilih jalan menjadi sebuah negara yang berdemokrasi secara terbuka, berdemokrasi secara bebas, open, free, and fair democracy. Gitu. Ini keputusan yang sudah kita ambil 26 tahun yang lalu, dan there's no turning back sebenarnya. Tidak ada putar kembali ke masa-masa di mana negara ini menjadi negara yang sangat totalitarian dan menjadi negara yang sangat authoritarian atau otoriter dan juga totaliter harusnya. Tapi ternyata yang terjadi adalah negara mengatur, negara membatasi siapa saja yang boleh bicara, siapa saja yang boleh berbicara sebebas-bebasnya, sekeras-kerasnya, selantang-lantangnya, dan siapa yang tidak boleh berbicara sekeras-kerasnya, selantang-lantangnya, dan sekeras-kerasnya. Lucu ya. Jadi negara sengaja menciptakan kekhawatiran agar ketenangan dalam berbuat jahat kepada rakyat itu tidak sampai terusik. Adanya sebuah sistem demokrasi itu kan adalah untuk mencegah supaya penguasa itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Maka dibatasi dengan undang-undang, dan masyarakat yang berisik, masyarakat yang bersuara lantang mengingatkan, penguasa, pemimpin, kepala negara, kepala pemerintah, kamu jangan menyalahgunakan kekuasaanmu, kamu jangan salah guna kuasa, menyalahgunakan jabatanmu.
untuk menjahati masyarakat, untuk menjahati rakyat, untuk tidak adil kepada orang yang kamu pimpin, kepada orang yang kamu layani. Kamu itu abdi dari rakyat. Kamu jangan salah guna jabatanmu gitu. Itu kan lahirnya demokrasi, itu kan adalah untuk mencegah hal yang seperti itu. Tapi ternyata untuk mengakhiri pembahasan ini, saya mau ingatkan lagi apa yang pernah disampaikan Profesor Salim Said almarhum dalam acara Indonesia Lawyers Club beberapa tahun lalu di TV One, bahwa orang yang punya kuasa atau orang yang berkuasa atau orang yang sedang menjabat atau pejabat gitu ya, kecenderungannya adalah orang yang tidak suka dengan kritik, tidak suka dikritisi, tidak suka dinasihati, tidak suka diberitahu, tidak suka diingatkan, dan tidak juga suka diarahkan, tidak suka dibantah terutama, dan tidak suka dilawan. Makanya itulah kemudian lahir praktek yang namanya totalitarianisme dan juga otoritarianisme. Karena orang yang merasa dirinya punya kuasa, merasa dirinya punya kewenangan, merasa dirinya punya power di atas semua, adalah orang yang tidak suka dengan kritik. Adalah orang yang tidak menyenangi kritik. Gitu loh. Adalah orang yang tidak menyukai dikritisi, dinasehati, diberitahu, diarahkan, dibimbing, dan tidak juga suka disugesti baik maksudnya. Karena dia merasa sudah tahu, dan dia merasa oh dia ini dipilih, diutus oleh Tuhan, bukan dipilih atau diamanahkan oleh orang. Aku ini dipilih oleh Gusti Allah, bukan lu milih gua gitu. Nah, ini yang terjadi di negara kita sekarang, terutama di rezim Presiden Jokowi sekarang ini. Lah, terus apa fungsinya Dewan Pertimbangan Presiden itu? Apakah nasihat-nasihatnya didengar? Tidak didengar. Ya, saya bisa tanya kepada Pak Sidarto Danusubroto. Kebetulan beliau mantan ketua MPR yang sejak awal Presiden Jokowi jadi presiden sudah jadi Dewan Pertimbangan Presiden, sudah jadi One Team Press dari PDIP. Apakah didengar nasihat-nasihat para One Team Press itu? Tidak didengar. Bahkan Adnan Buyung Nasution almarhum ya, dalam satu memoarnya yang belum sempat terbit, ketika beliau menjadi One Team Press ya Presiden SBY, beliau mengatakan nasihat-nasihatnya pun juga tidak didengar. Gitu. Tidak didengar. Karena merasa paling tahu. Karena merasa paling tahu sendiri, paling hebat sendiri, paling berkuasa sendiri, dan merasa ya sudah tahu gitu loh. Nah, menutup pembahasan yang singkat, padat, tepat, dan jelas to the point ini, saya cuma mau menyampaikan ini saja. Satu kutipan dari pendeta asal Amerika Serikat, ya, almarhum atau mendiang Norman Vincent Peale, yaitu seseorang lebih senang dihancurkan dengan pujian ketimbang dibangun dengan kritik. Saya ulang sekali lagi ya, seseorang lebih senang dihancurkan dengan pujian ketimbang dibangun dengan kritik. Terima kasih sudah menonton, selamat sore, kita berjumpa lagi.